Jadi perubahannya itu adalah di 2021 itu karena COVID meningkat, sudah saya sampaikan, sehingga pemerintah pusat memerintahkan kita seluruh kepala desa se-Indonesia untuk melaksanakan Musdesus. Nah, maka di perubahan itulah dia ada di sini. Jadi kita berubah APBDes kita dengan anggarannya semuanya bergeser. Ulang kita, bahkan kita itu ekstra bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah terkait dengan klarifikasi atau sedikit penjelasan dari pemerintahan Desa Batuyang terkait dengan pembangunan Polindes Desa Batuyang yang ada saat ini yang kita lihat bersama. Terus yang kedua adalah tentang BLT dan lain sebagainya. Dengan pelaporan salah satu oknum yang berinisial S. Di situ pertama dia tentang tata aturan. Tentunya setangkap di situ aturan. Jadi aturan sudah saya sampaikan. Di sini kami membawa sebuah dokumen, yaitu dasar kami melaksanakan itu adalah APBDes perubahan. Ini dia yang sudah direview ke inspektorat. Ini sudah direview karena penyusunannya ini di 2020. Jadi kita menyusun APBDes itu untuk misalkan kita kerjakan di 2021, 2020 paling lambat itu bulan September harus sudah rampung. Nah, ada pun ada perubahan itu bisa November, Desember bisa. Itu kan perubahan APBDes ini jadi menjadi perubahan APBDes ada dua. Yang pertama terjadi bencana nasional, terjadi hal yang luar biasa di pemerintahan, itu baru APBDes bisa berubah karena itu undang-undang. Jadi ini karena sudah saya sampaikan tadi, berubahnya ini karena apa? Di tahun 2020 itu terjadi COVID. Jadi kita merubah. Mungkin tidak salah juga Pak yang melapor itu, karena dia memegang APBDes dasar sebelum perubahan. Ini sudah perubahan, Pak. Jadi keterkaitan dengan tata laksana di situ, karena ini dana desa, ya, dana desa yang langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening desa, maka tata kelolanya itu adalah di pemerintah desa, karena terkait dengan otonomi desa. Karena undang-undangnya sudah jelas di situ. Tidak benar, tidak benar sama sekali. Tudingan yang disampaikan itu tidak benar. Keterkaitan dengan dokumen. Izin Pak Kades, tadi diralat 2020 itu belum menjabat, 2021 perubahan. Boleh. Ini proses. Saya ceritakan di sini proses daripada dokumen yang ada. Jadi perubahannya itu adalah di 2021 itu karena COVID meningkat, sudah saya sampaikan, sehingga pemerintah pusat memerintahkan kita seluruh kepala desa se-Indonesia untuk melaksanakan Musdesus. Nah, maka di perubahan itulah dia ada di sini. Jadi kita berubah APBDes kita dengan anggarannya semuanya bergeser. Ulang kita, bahkan kita itu ekstra bekerja di tahun 2000 ini. Bapak PMD ada di sini depan kami. Dia paham betul bagaimana beratnya pekerjaan kepala desa saat itu, tahun-tahun belakang itu karena COVID. Berubah terus. Regulasinya tiba-tiba datang, kita berubah. Suka tidak suka karena aturan di atas kita harus tunduk. Jadi itu yang kami laksanakan terkaitan dengan dokumen. Selanjutnya, yang kedua adalah tanah uruk. Keterkaitan dengan tanah uruk, yang sedikit saya dibilang di situ perintah kepala desa. Tidak ada kaitannya saya kepala desa karena itu bukan hak desa. Keterkaitan dengan asal muasal tanah uruk. Karena tanah uruk ya di sini kami mengeluarkan anggaran dana desa sesuai dengan porsi kebutuhan di Polindes ini. Sejumlah itu yang saya berikan kewenangan dengan di TPK, ada TPK kami dan ada kemitraan kami di situ. Kemitraan kami siapa? Masyarakat daripada dusun setempat ini yang punya izin UD dan lain sebagainya. Ini uangnya untuk beli tanah uruk. Kalau ditanya saya tanah uruknya dari mana, saya nggak mau tahu. Dia bawa dari atas gunung, dari atas langit. Yang penting ini tanah uruk dia pakai nimbun. Bukan urusan daripada pemerintah desa.
Ini kita beli, Pak, bukan kita minta, dibeli tanah uruk ini sesuai dengan volume anggaran yang ada di APBDes ini. Jadi situ, sehingga pemberitaan itu namanya kan kita bicara ya gampang saja. Kita asal bicara ya boleh, tidak ada orang melarang orang bicara. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD tadi itu, silakan dibuktikan. Buktikan apa yang disampaikan itu. Kami ini jajaran kami melaksanakan tata kelola ini. Saya kepala desa bukan menjadi tukang cukur. Saya perencana, saya melaksanakan, saya mengawasi, bukan itu. Karena saya walaupun agak sedikit mengerti, agak sedikit saya mempelajari tentang tata leadership di pemerintahan desa, itu akan kami terapkan di jajaran kami. Karena banyak yang akan kita benahi ke depannya itu kalau kita mau menjadi desa yang mandiri. Secara bertahap. Karena kita tidak simsalabim apa yang kita targetkan itu. Karena sudah sampaikan saya ini hanya PAW kepala desa. Tidak menyusun RPJM dari dasar. Saya tinggal melanjutkan program pemerintah terdahulu yang tertuang di dalam RPJM Des 6 tahun itu, satu periode itu. Yang terakhir di situ adalah penembokan, dan kita lihat temboknya sudah ada. Tentunya di sini ada ibu pendamping di situ. Kalau mau tentang teknis itu ada ibu pendamping yang membuat desain gambar, desain RAB. Ibu pendamping bersama kaum perencanaan kami. Ada tim di situ, tim pembuat RAB, tim perencanaan APBDes. Di situ ada tim yang membuat. Bukan kami dengan sekdes kami atau dengan kawil kami hanya mengatakan mau kami, tidak. Kami berpedoman dengan pedoman yang sudah disahkan di dalam ini. Ada gambarnya, ada harganya dan lain sebagainya. Sehingga item-itemnya itu sudah tercover di sini untuk kami laksanakan. Itulah amanah. Kalau APBDes ini adalah amanah yang harus kami jalankan. Jadi ini seperti tembok. Tembok ini di sini dia menyampaikan tembok keliling. Ya tembok keliling, kalau pemikiran kami tembok kelilingnya itu semua. Nanti tanah orang kami tembok, kan begitu. Nggak bisa. Jadi tanah kita ini 2 are full bangunan, sisanya seperti yang kita lihat ini, sekelilingnya tembok yang masih kosong ini harus ditembok. Karena rawan, saya sampaikan ini yang kita timbun itu 4 meter, Pak. Berdiri bangunan di atas lahan 2 are kurang sedikit, full bodinya. Lalu timbunannya itu 4 meter. Bisa diasumsi dengan hitungan matematis di situ. Kalau bangunan di atas 2 are, ya, dengan timbunan 3 sampai 4 meter bisa diasumsi nilainya dan tertuang di dalam APBDes kami angkanya di situ. Itu yang kami sisi pemberdayanya kami pekerjakan masyarakat kami untuk pengadaannya. Nah, keterkaitan dengan apa hal yang disampaikan tadi bahwa tanah Pemprov di situ dan lain sebagainya. Padahal hemat kami itu pernah suatu saat dulu kami menghadap kepada masih saya ketua BPD dengan almarhum kepala desa. Di situ dia mengatakan itu aset kita Pak Kades, dia bilang sama almarhum. Karena kami BPKAD adalah dengan pemerintah desa adalah mitra, tolong dijaga Pak Kades, arahkan. Tapi kami sadar bahwa aset kami itu seperti lagu Ebit itu tanah kering bebatuan. Bagaimana supaya bisa dimanfaatkan menjadi produktif, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan aturan yang dari kami. Itu yang disarankan. Nanti itu bisa keterkaitan dengan itu, kami pemerintah desa di zaman kami itu tidak ada terkait dengan tanah Pemprov. Itu nanti dijelaskan oleh Pak Kawil, karena Pak Kawil kami ini cukup senior. Dia menjelaskan seperti apa hubungannya dengan BPKAB supaya kelar semuanya. Tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Jadi asumsinya jangan sampai oh ini kepala desa ini tanah uruk dia minta-minta itu harga tanah uruk masuk kantongnya. Kan ini bahaya di sini pemikiran itu. Makna itu yang harus kami klarifikasi, itu tidak benar. Ada alat berat yang dipakai oleh warga kita karena dia punya skill di bidang itu. Ya harus kami dorong warga kami yang berprofesi seperti itu. Masa saya mematikan warga kami? Jangan berusaha, jangan ambil bagian. Nah, fungsi kami pemerintah desa untuk mendorong secara ekonomi masyarakat kami meningkat secara ekonomi. Jadi mudah-mudahan ini kita insya Allah di generasi kami itu kira-kira satu visi kami di situ untuk berpikir positif untuk membangun desa kami. Dan ini yang menjadi suatu yang sangat penting sekali untuk kita mengambil sikap ke depannya itu lebih
lebih kita progres kita ke depan itu lebih berpihak ke masyarakat. Itu saja. Jadi kami akan siap mendengarkan dari mitra kami BPD, dari tokoh-tokoh kami. Makanya kami dengan Pak Kawil selalu menjalin komunikasi. Di setiap acara apapun kami duduk dengan tokoh-tokoh kami, apa serapan kami. Nah itu nanti kita simpulkan di dalam APBDes kita. Itu terkait dengan penembokan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini desain semuanya itu sudah didesain oleh salah satu leader yang berfungsi di bidangnya, yaitu pendamping teknis desa. Kami mengungsikan itu karena itu sebuah, kami rugi juga kalau kami tidak mengungsikan pendamping teknis desa, maka pendamping teknis desa pemerintah akan sia-sia membayar anggaran di situ, termasuk pendamping desa. Jadi kami fungsikan supaya dia kan bidangnya, bidang teknik di situ, fungsikan. Bila perlu bekerja sama dengan masyarakat kita yang di bidang teknik di lokal dusun setempat. Kalau tidak ada misalkan di dusun setempat yang ahli teknik, ya baru di situ skala umum di pemerintah desa Batu yang memakai sistem yaitu sarjana teknik pembangunan untuk menyusun APBDes. Nah ini terkait juga kedepannya itu yang disarankan kita untuk hal-hal yang kecil itu, bila perlu kita mandiri. Desa itu dengan masyarakatnya bisa menyusun APBDes untuk kebutuhan masyarakat kita sendiri. Mudah-mudahan itu bisa, target itu tercapai. Serasa itu yang bisa saya sampaikan.